Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A, Maternitas dan Komunikasi Keperawatan ingin menjelaskan kembali materi kami yang telah kami sampaikan di MTS 7 Bantul kemarin yang berjudul Seks Bebas pada Remaja. Seks bebas merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Pada umumnya, seks terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah seks yang melalui akad acara pernikahan dan seks yang tidak melalui akad pernikahan. Di dalam Islam, seks bebas adalah perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Sekarang masuk ke penyakit akibat seks bebas. Seks bebas meningkatkan risiko penyakit menular seksual atau bisa disebut PMS. Hal ini beberapa dapat disembuhkan dan juga beberapa tidak dapat disembuhkan. Penyakit pertama ada sifilis. Sifilis atau disebut juga sebagai penyakit raja singa merupakan salah satu jenis penyakit menular seksual yang terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini dapat masuk ke tubuh melalui kontak kulit yang terluka atau selaput lendir seseorang yang terinfeksi penyakit ini. Luka sifilis bisa berupa ruam atau bisul. Luka ini dapat menyebar di bagian tubuh manapun, terutama di organ intim. Cara penularan penyakit ini bisa dengan cara berhubungan seksual atau berciuman dan kontak luka. Selanjutnya ada gonore. Gonore atau kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhea atau gonococcus yang terbilang sangat menular. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, serviks, saluran kencing dan sperma, mata, dan tenggorokan. Penyakit yang ketiga ada chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini dapat menyerang pria maupun wanita dan ditularkan melalui hubungan intim seperti anal, oral, vaginal. Chlamydia dapat menyerang berbagai organ, seperti pada pria biasanya menyerang saluran kemih dan pada wanita terjadi di organ panggul. Selain organ kelamin, chlamydia dapat menyerang tenggorokan, mata, atau dubur. Yang terakhir ada HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Tanda dan gejala jika seseorang terkena penyakit menular seksual memiliki banyak sekali tanda dan gejala. Baik wanita maupun pria memiliki tanda dan gejala yang berbeda-beda. Pada pria memiliki tanda dan gejala berupa bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin, gatal hebat di seluruh alat kelamin, rasa sakit yang hebat pada saat kencing, nanah berbau busuk atau urin berdarah, bengkak, panas, dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok. Adapun pada wanita memiliki tanda dan gejala seperti rasa sakit atau nyeri saat kencing atau berhubungan seksual, rasa nyeri pada perut bagian bawah, pengeluaran lendir pada alat kelamin, keputihan berwarna putih susu yang menggumpal, rasa gatal, dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya. Faktor penyebab seks bebas. Sebelum seseorang berani melakukan hubungan seks di luar nikah, biasanya ada beberapa penyebab dan tahapan yang dilakukan sebelum mereka melakukan hubungan seks bebas. Yang pertama, memegang tangan, lalu pelukan,
ciuman, meraba-raba bagian tubuh, ciuman bibir, dan akhirnya melakukan hubungan seks. Dan jika seseorang telah melakukan hubungan seks di luar nikah, maka akan berdampak negatif pada diri mereka sendiri maupun orang lain. Seperti perasaan bersalah, terkena penyakit kelamin, dapat memutuskan pendidikan mereka hingga hamil di luar nikah. Dan jika seseorang telah hamil di luar nikah dalam usia muda, maka akan terjadi seperti hal kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi, komplikasi kehamilan, hipertensi, anemia, dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, kita harus menghindari hal yang dapat menjerumuskan kita menuju ke tindakan seks bebas. Nah, ada beberapa cara yang dapat membentengi kita agar tidak terjerumus tindakan tersebut, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan positif, memilih teman dan lingkungan pergaulan, meningkatkan ibadah, hindari tongkrongan yang tidak jelas, hindari nontonan film-film porno, dan berpikir jangka panjang. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.